Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali di liputan khusus COVID-19 Polewali Mandar TV bersama saya Nanda Zalta Stahir. Hari ini kita akan menyimak update terbaru seputar perkembangan penanganan COVID-19 melalui press conference bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Polewali Mandar. Telah tersambung melalui sambungan video conference juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bapak Suwaib Nawawi dan rekan-rekan media. Kita langsung saja ke Bapak Suwaib Nawawi selaku Dinas Kesehatan. Bagaimana perkembangan COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar saat ini, Pak? Bisa menceritakan sedikit bagaimana sekarang ini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar, Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, Bapak Kadis Kominfo dan teman-teman media, host yang saya hormati. Hari ini kita kembali bersama lagi dalam rangka menyampaikan beberapa hal terkait COVID-19 di Polewali Mandar. Saat ini ODP itu sebanyak 404 orang, selesai 340, kemudian OTG sebanyak 133, selesai 9, proses 124. Kemudian pasien dalam pengawasan PDP sebanyak 37, selesai 15, proses 21, meninggal 1. Kemudian COVID positif sekarang berjumlah 17, proses 16, meninggal 1. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa kita bertambah 2, pasien 016 dan pasien 017. Pasien 016 ini adalah ibunda dari pasien 01 atau kasus 01. Ini adalah klaster Suparman Wonowolyo. Kemudian kasus 017 itu adalah anak santri yang sekarang ada di Dusun Bajoe, Desa Rea, Kecamatan Binuang. Untuk kasus 016 sekarang sudah ada di Rumah Sakit Umum Daerah karena usianya lebih dari 60 tahun sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau ada pasien positif usia di atas 60 tahun dan punya penyakit kronis 4, asma, serangan jantung, hipertensi dan diabetes, itu harus dirawat, ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah. Saya kira itu hal yang perlu sampaikan. Pasien positif COVID-19 dari angka 15 ini bertambah 2 ya, Pak? Ya. Demikian penjelasan kondisi terkini COVID-19 Kabupaten Polewali Mandar per hari ini 10 Mei 2020. Kami persilahkan rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan seputar press conference hari ini. Mungkin kami persilahkan untuk dari Radar Sulbar. Ya, makasih. Pak Kadis, ini tadi pasien 017 adalah seorang santri dari, kalau tidak salah, dari klaster Tomboro, Jawa Magetan. Ya. Ya, ini kan informasi kami dapat santri ini inisial NH yang tidak salah. Tiba di Polewali tanggal 16 April. Ya, selama tiba di Polewali, apakah dia di karantina khusus, di karantina mandiri di rumahnya, atau setelah tiba ini ada memang pemantauan atau belum ada? Nanti bagaimana ini trackingnya untuk keluarga dari santri ini, Pak Kadis? Itu pertama itu mungkin. Ya, terkait mengenai anak santri ini,
ini tidak dalam keadaan sakit. Selama ini kita pantau secara terus-menerus di bawah pengawasan gugus COVID di tingkat Kecamatan Binuang. Kondisinya anak ini memang tidak dalam keadaan sakit. Dan sekarang ini sudah lebih dari 2 minggu sebenarnya keberadaannya di sini. Tetapi hasil pemeriksaan spesimen swabnya itu masih positif. Dalam kasus ini, oknum yang tidak tanpa gejala ini bisa sangat berbahaya untuk anggota keluarga yang lain dan masyarakat, karena bisa jadi carrier. Seperti itu, Pak Amri. Jadi Pak Kadis, ini saat ini dia isolasi mandiri atau di rumah sakit ini? Di isolasi mandiri di rumahnya. Hari ini kami dari tugas gugus COVID Kabupaten akan turun melihat kediaman tempat karantina di sana, Pak Amri. Oh. Bagaimana dengan keluarganya, Pak Kadis? Keluarganya juga kita akan periksa. Selain rapid test, kita juga akan melakukan langsung pengambilan spesimen swab. Jadi karena ini sangat kita khawatirkan setelah kita mendapat penyampaian resmi terkait hasil pemeriksaan swab yang bersangkutan ternyata positif. Kalau yang pasien 016 ini dari yang merupakan bunda dari MN pasien 01 kan sebelumnya ini di karantina di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo sebanyak 13 orang keluarganya, hanya satu yang datang hasil swabnya, Pak. Ya, jadi yang datang sekarang adalah ibunda dari kasus 01. Jadi kasus 16 ini sekarang sudah dinyatakan positif hasil swab dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah. Kalau yang keluarga yang lainnya yang 12 orang itu di karantina di Pratama itu bagaimana hasilnya? Iya, keluarga ini yang lain di Rumah Sakit Pratama Wonomulyo sebanyak 13. Kita rencanakan juga untuk pengambilan spesimen swabnya. Seperti itu, Pak Amri. Jadi masih banyak sekali ini kegiatan-kegiatan dari baik itu dari klaster Kandeming maupun dari klaster Suparman Wonomulyo dan di Bajoy ini yang kita akan teruskan dengan pemeriksaan RDT dan pemeriksaan swab. Kemudian pada kesempatan ini saya ingin meminta bantuan teman-teman media Kominfo untuk menyampaikan kepada semua masyarakat yang merasa punya kontak erat atau pernah bertamu atau menghadiri kegiatan di Kandeming atau pernah bersama dengan klaster Suparman Wonomulyo dan klaster Kandeming Tinambung supaya segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk tujuan pemeriksaan RDT maupun pemeriksaan swab. Kami menemukan ada beberapa kasus rangkaian dari klaster Kandeming ini ada di daerah Kecamatan Polewali, ada di Mapili, ada di Wonomulyo. Kami takutkan ini kalau ini menyebar. Begitupun dengan kasus klaster Suparman Wonomulyo. Karena itu kami sangat berharap masyarakat yang merasa pernah berhubungan kontak erat atau menghadiri kegiatan bersama dengan rekan-rekan atau teman-teman yang
ternyata ditemukan hasil pemeriksaannya positif, itu supaya melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Saya kira itu yang saya sangat harapkan Pak Amri. Izin Pak Kadis, boleh saya sedikit bertanya? Silakan Pak, silakan. Tabe, semoga Pak Kadis Kesehatan ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dalam menjalankan tugas, dimudahkan juga. Semoga dengan jajarannya bisa semakin kompak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dari kasus positif ini Pak Kadis kan, apakah sudah ada yang dinyatakan sembuh? Kemudian apabila yang bersangkutan dinyatakan sembuh, adakah protokol yang dilaksanakan oleh yang bersangkutan? Mungkin perlu juga diketahui oleh masyarakat. Ya, protokolernya adalah setelah dinyatakan pemeriksaan pertama positif, itu mesti dilakukan pemeriksaan kedua, pemeriksaan swab kedua. Kalau pemeriksaan swab kedua sudah negatif, itu masih tetap harus dikarantina selama 14 hari. Tetapi kalau hasil pemeriksaan swab yang kedua masih tetap positif, itu masih akan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan swab yang ketiga. Seperti itu protokolnya Pak Kadis. Ya, bagaimana dengan Bapak Kepala Dinas Kominfo Polewali Mandar? Ya, sudah adakah yang dinyatakan sembuh ini Pak Kadis? Belum ada yang sampai 14 hari, belum ada yang kita lakukan pemeriksaan kedua. Biasanya itu protokolernya adalah setelah pemeriksaan pengambilan spesimen swab pertama, itu tenggang waktunya itu 7 sampai 10 hari untuk dilakukan pemeriksaan swab yang kedua, Pak Kadis. Ya, makasih Pak Kadis. Baik, mungkin dari rekan-rekan media yang lainnya yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin dari Bapak Yusri bisa memberikan pertanyaan seputar press conference hari ini. Saya sebenarnya sudah diajukan oleh teman-teman dari AMRI. Yang saya mau tanyakan terkait daya tampung tempat persiapan karantina di stadion. Kira-kira kapasitasnya berapa Pak Kadis? Setahu saya, waktu peninjauan di sana ada 15 kamar, dan setiap kamar itu bisa diisi 2 orang, jadi kapasitasnya 30. Kemudian di Rumah Sakit Pratama juga kita akan tambah tempat tidur. Ini proses pengiriman, ini tempat tidurnya Pak Yusri. Ini sebanyak 50, jadi nanti daya tampung Rumah Sakit Pratama itu 80, kemudian stadion 30, ditambah rumah sakit daerah. Ada bagian gedung baru yang kita juga akan fungsikan sebagai tempat isolasi COVID apabila terjadi outbreak. Seperti itu Pak Yusri. Oke, terima kasih Pak. Cukup. Ya, terima kasih untuk Bapak Yusri. Mungkin Bapak Kadis Kesehatan ada informasi tambahan untuk rekan-rekan media hari ini. Jadi saya sampaikan bahwa untuk orang tanpa gejala terbanyak itu di Tinambung, kemudian Mapili dan Wonomulyo. Kemudian orang dalam pantauan terbanyak itu di Mapili, Tinambung, Katumbangan, dan Wonomulyo. Kemudian pasien dalam pengawasan terbanyak itu di Tinambung, Mapili, ada Andre Api, ada Pekabata, dan Pelitakan. Kemudian pasien kasus positif itu terbanyak di Tinambung, menyusul Wonomulyo, Kebun Sari, dan Binuang, masing-masing 1. Seperti itu yang saya sampaikan terkait mengenai OTG, ODP, PDP, dan positif COVID. Baik, kami persilakan Bapak dari Radar Sulbar. Ya,
Pak Kades, informasi yang kami dapat pasien 02 Polman itu infonya sudah dipulangkan dari RSU Wahidin Makassar. Bagaimana kondisinya sekarang Pak Kades? Apa dia sudah dinyatakan sembuh atau bagaimana? Ya, kondisi beliau tetap dalam keadaan sehat, sama seperti ketika beliau dirujuk ke Makassar. Hasil pemeriksaan positif, hasil pemeriksaan kedua negatif, tapi tetap harus menjalani proses karantina selama 14 hari ke depan ini, Pak Amri. Baru bisa dinyatakan sembuh. Seperti itu, Pak Amri. Yeah. Oke. Halo host yang saya hormati. Ya, baik, pada Pak. kesempatan ini saya sangat berharap bahwa teman-teman media, teman-teman dari Kominfo bisa terus mensosialisasikan pentingnya kita tinggal di rumah, karena dengan social distancing, physical distancing itu kita akan mampu untuk memutus mata rantai penularan. Jadi rekan media, teman-teman Kominfo sangat berperan penting dalam penanganan kasus COVID-19 di Polewali Mandar, dengan terus menyuarakan, terus mensosialisasikan hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Tentu saja dalam hal ini saya kembali mengulangi lagi tentang perlunya kita komitmen, disiplin terhadap himbauan-himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih penjelasannya Bapak Sohib Nawawi selaku juru bicara penanganan COVID-19 Polewali Mandar. Pemirsa, demikian liputan khusus perkembangan seputar COVID-19 di Kabupaten Polewali Mandar. Mari tetap waspada dengan mematuhi anjuran pemerintah. Untuk segera memutus penyebaran wabah ini, jaga kebersihan, jaga jarak, gunakan masker, dan tetaplah aman berada di rumah. Saya Nanda Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polewali Mandar TV, media informatif